Melesat cepat dengan kendaraannya di pagi hari, seorang mahasiswi menjadi penyebab hilangnya nyawa seorang perempuan Parubaya. Pelaku yang baru pulang dari tempat karaoke menabrak korban yang menggunakan motor dari arah belakang di Pekanbaru, Riau. Reaksi pelaku yang tetap melaju meski sudah menabrak pemotor mengundang kegeraman warga sekitar dan juga pengendara lainnya. Hingga akhirnya pelaku berhasil dikejar oleh sejumlah orang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Saudara, kita lihat bersama dari rekaman kamera pemantau ini terlihat jelas bagaimana mobil pelaku melaju dengan kecepatan tinggi hingga menabrak korban yang mengendarai motor di depannya. Peristiwa pada Sabtu pagi 3 Agustus 2024 itu terjadi di Jalan Tuanku Tambusai, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru Riau. Motor korban bahkan terseret sejauh 50 meter hingga korban mengalami luka berat di bagian kepala. Meski sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong. Sementara pelaku langsung ditangkap, namun reaksi pelaku yang terkesan tenang usai menabrak pemotor jadi sorotan warga sekitar. Setelah polisi memeriksa pelaku, terungkap bahwa mahasiswi bernama Marissa Putri ini dalam kondisi tak sadar. Maksudnya, ia mengendarai mobil dalam kondisi mabuk atau dalam pengaruh alkohol dan dipengaruhi obat terlarang. Dari hasil cek urin, pelaku positif mengonsumsi narkoba dengan kandungan zat amfetamin. Menurut polisi, Marissa mendapatkan narkoba tersebut dari salah satu rekannya. Yang bersangkutan ditawarkan diduga narkoba jenis inek oleh atas nama T sebanyak setengah butir. Warna dan logonya tidak ingat menurut pengakuan daripada saudari M. Kemudian saudari M bersama dengan saudari T dan saudari O berada di KTP tersebut sampai dengan pukul 5 pagi. Kemudian selama di sana mengkonsumsi miras dan narkoba jenis inek. Atas perbuatannya, setelah ditangkap polisi, Marissa pun meminta maaf. Dalam pernyataannya, lagi-lagi Marissa menyebut kalau dirinya ini tak sadar saat menabrak korban. Dan karena itulah, menurut pengakuan Marissa, ia tak menghentikan kendaraannya hingga membuat sejumlah warga dan pengendara lain melakukan pengejaran terhadapnya. Marissa pun dijerat pasal 331 ayat 5 Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009 dengan ancaman hukuman penjara maksimal 12 tahun. Saya memohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan yang saya buat kepada keluarga korban dan keluarga yang ditinggalkan. Saya sama sekali tidak dalam keadaan sadar dan tidak sengaja menabrak korban, dan saya sangat menyesal sekali atas kelalaian saya. Saya sangat menyesal atas apa yang telah saya lakukan. Tindakan Marissa Putri yang lalai telah mengakibatkan seorang perempuan Parubaya yang sehari-harinya berjualan makanan berpulang. Sang anak pun mencurahkan kesedihannya dalam media sosial miliknya. Ia menyampaikan kenangannya tentang sang mama dan pesan-pesan yang disampaikan sebelum akhir hidupnya. Selain keluarga, saudara, kesedihan juga dirasakan para tetangga korban. Korban yang tinggal di RT 03, Kelurahan Tangerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, dikenal sebagai sosok yang baik dan rajin. Sehari-harinya korban diketahui bekerja di kantin sekolah. Menurut tetangga korban, setiap paginya korban ini memang rutin ke pasar seperti yang tengah ia lakukan saat mengalami tabrakan pada Sabtu lalu. Rasanya ya saya sedih sekali kalau bicara masalah dia. Udah lebih lah seperti adik lah sama kami dari sini, masyarakat sini semua. Kesehariannya dia orang yang alim kan. Dia kerja kesehariannya kerja di kantin Asopa, ya Asopa sana sekolah itu. Jadi dia tiap subuh itu memang harus berangkat dari rumah, belanja dulu ke pasar, habis itu baru langsung ke tempat kerjanya untuk masak, untuk makan orang di sana lah ya. Diketahui mengkonsumsi narkoba, penangkapan Marissa Putri pun menjadi awal dari penangkapan teman-temannya yang lain. Mereka yang berada di tempat karaoke pada malam yang sama dengan Marissa sebelum kecelakaan ini terjadi, kini menjadi incaran polisi. Polisi kini masih mencari dua rekan tersangka yang kabur, yakni dua pria berinisial O dan V.
Sementara 3 orang lainnya sudah diamankan tim Satres Narkoba Polresta Pekanbaru Riau. Mereka terdiri dari 2 pria dan 1 perempuan. Salah satunya diamankan saat akan pergi ke rumah keluarganya yang berada di Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Polisi menyebut salah satu dari rekan korban memberikan keterangan yang berbeda mengenai pesta minuman keras dan narkoba di tempat karaoke sebelum kecelakaan terjadi. Mengamankan lagi 1 orang teman dugemnya dari tersangka Marisa, yaitu berinisial T, ketika yang bersangkutan akan kabur ke luar kota. Setelah kita interogasi, kemudian dia mengaku memang betul pada saat itu ada 6 orang yang di dalam room karaoke tersebut melakukan pesta miras dan narkoba. Di antaranya tersangka Marisa dan T ini tadi dia mengakui memang dia menggunakan ekstasi yang diberikan oleh teman laki-lakinya, dan ini masih kita konfrontir karena Ya, saudara, kalau tadi ada mahasiswi yang kabur usai menabrak lantaran tak sadar karena mabuk dan pengaruh narkoba, di Kudus, Jawa Tengah, seorang pengendara mobil dengan sadar menabrak polisi, bahkan hingga terbawa di kap mobil karena takut saat diminta untuk berhenti. Alasannya mobil tak dilengkapi surat-surat kendaraan, dan ini sungguh berbahaya. Dan beginilah, saudara, detik-detik saat seorang pemilik mobil berwarna merah ini melaju kencang dengan polisi yang ada di atas kap mobilnya di Jalan Jatilingkar Selatan, Kudus. Polisi yang merupakan anggota Polantas Polres Kudus itu sudah mencoba untuk meminta mobil untuk berhenti, tapi pemilik mobil tetap melaju dengan kecepatan tinggi. Aksi kejar-kejaran pun terjadi antara pemilik mobil dengan polisi dan sejumlah pengendara lain. Hingga akhirnya mobil bisa dihentikan di depan perusahaan kertas di Jalan Lingkar Selatan, Kudus, Jawa Tengah. Warga yang kesal melihat aksi pengemudi tersebut sempat kesal dan meminta paksa dirinya untuk turun. Cekcok pun tak terhindarkan hingga akhirnya perseteruan terjadi, begitu pula adu mulut sebelum akhirnya dilerai dan diamankan oleh petugas kepolisian. Mepet mobil putih, mobil pribadi Pak Polisi itu sampai di sini ketangkep di sini, terus mobil patroli yang manual itu ada di sana, ada di depan sana. Terus mobilnya polisi itu juga sebelah kiri itu lecet-lecet dan menempel bekas mobilnya merah itu jajaran dari arah timur. Oh, tapi berhenti di sini, Pak? Betul, berhenti ketangkapnya di sini. Di sana itu bilangnya itu sudah dipepet, tapi dia yang mobil itu yang pelaku mundur lagi terus nyalip lagi. Nekatnya pengemudi yang menabrak polisi di Kudus, Jawa Tengah sempat menimbulkan pertanyaan besar. Apa alasannya hingga ia melakukan hal itu meski jelas-jelas resikonya berurusan dengan hukum? Dan dari hasil penyelidikan polisi, pengemudi mobil yang merupakan warga Banyumas itu mengaku panik saat dihentikan oleh anggota Satlantas Polres Kudus yang saat itu ingin memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan. Polisi saat itu menghentikan mobil tersebut lantaran curiga dengan bentuk plat nomor polisi mobil yang tidak sesuai dengan standar. Dan setelah dilakukan pengecekan, diketahui plat nomor polisi tersebut adalah palsu. Saudara, dari kejadian ini, selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya, mobil pelaku, plat nomor polisi palsu dari mobil pelaku, serta seragam petugas yang robek karena ditabrak. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 351 KUHP karena menyerang petugas yang sedang bertugas. Akibatnya, ia terancam hukuman 2 tahun penjara. Kenapa kamu lari pada saat dihentikan oleh tugas? Panik dan takut banget, Pak. Panik dan takut banget. Panik dan takut kenapa? Karena mobil saya tidak dilengkapi dengan surat-surat yang lengkap. Kamu tahu itu salah? Iya, Pak. Oh, berarti kamu belinya sebelum usaha itu? Iya, Pak. Baru rencana mau ditukar, Pak.
Sementara itu, Aibda Supriyadi yang menjadi korban menjelaskan detail dari kejadian yang menimpanya. Awalnya, pengendara mobil ini nekat menerobos pemeriksaan kelengkapan kendaraan yang tengah dilakukan oleh Polantas Polres Kudus di Jalan Raya Lingkar Selatan Kudus, Jawa Tengah pada hari Jumat 2 Agustus lalu. Nah, upaya Aibda Supriyadi yang berupaya dalam menghentikan kendaraan tersebut pun tak diperhatikan. Bahkan ia terbawa di atas kap mobil yang terus melaju dengan ugal-ugalan. Aibda Supriyadi pun menyebut saat itu kejadian berlangsung sangat cepat. Hingga saat ditabrak, dirinya secara spontan melompat dan berpegangan di kap mobil hingga sejauh hampir 1 km. Akibat kejadian ini, ia mengalami luka di bagian kepala dan lengannya. Peristiwa itu ternyata juga menyebabkan 1 orang warga mengalami patah tulang di bagian kaki karena ditabrak oleh pelaku yang saat itu mencoba kabur dari kejaran petugas. Di atas kap mobil cuma takutnya dilempar ke truk, Pak, itu saja. Mas, saat itu pegangan apa, Mas? Pegangan wiper paling bawah, kanan kiri. Untuk nggak dihidupkan di wipernya, Pak ya? Nggak di wipernya, yang paling bawah. Tapi takutnya dilempar ke truk, saya ke lindas truk itu saja takutnya. Kira-kira sudah berapa meter, Pak? Kalau dia kurang lebih 1 kiloan dari terminal sampai pertigaan ke belakang. Saya udah minta suruh berhenti, mau diberhentiin tapi digas lagi. Saudara, bisa mengemudikan kendaraan di jalan raya bukan semata-mata untuk kepentingan diri sendiri. Hendaknya ada pula rasa tanggung jawab untuk menjaga keselamatan pengendara atau orang lain di sekitarnya. Memiliki kesadaran penuh dalam mengemudi hingga surat kendaraan yang komplit, yang lengkap juga menjadi faktor penting agar bisa berkendara di jalan raya dengan aman dan nyaman.